Halo Aries, kembali lagi dengan Vivi Tarot Channel di sini. Kali ini aku akan membacakan energi kalian ya, yaitu di minggu keempat bulan Juni. Kira-kira apa aja yang akan kalian lewati di minggu keempat ini? Namun ini adalah energi general, jadi mungkin gak semua Aries bakalan resonate dengan readinganku ya. Bisa jadi energinya pun terbolak-balik dengan seseorang yang berdealing dengan kalian. Yang baik jadikan harapan dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Oke. Ada apa dengan minggu keempat bulan Juni untuk Aries? Bottom of the decknya di sini menginginkan perubahan besar ya. Tadinya kamu ingin banget ya ada sebuah perubahan besar dalam hidup kamu ya. Tapi di sini balance spiritual and practically. Look at the picture the okay. Full moon in Pisces, full moon in Sagittarius, dan full moon in Capricorn. Oke. Seimbangkan antara spiritual kamu dan kepraktisan ya. Seimbangkan antara spiritual kamu dan action kamu, usaha kamu, sesuatu yang kamu kerjakan. Jadi di sini ketika kamu menginginkan sebuah perubahan gitu, jangan hanya diam, tapi harus action, harus berusaha. Namun usaha pun di sini tidak cukup ya, karena juga dibutuhkan yang namanya doa gitu ya, berserah kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan ya, meminta petunjuk atas masalah-masalah yang kamu jalani gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang membuat terbelenggu kamu untuk bergerak gitu ya. Jadi di sini usaha aja tanpa doa pun itu tak cukup untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Nantinya pun bakal ada ketidakberkahan ya jalannya, dimana mungkin akan selalu ada aja masalah. Tapi ketika kamu menyeimbangkan ya antara doa kamu dan usaha kamu, kedepannya akan bakal ada sebuah keberkahan ya, dan kelimpahan, kesuksesan, pencapaian yang kamu akan dapatkan. Sebelum kamu benar-benar menginginkan sebuah perubahan besar, lihat kembali ya, dalam mengambil sebuah keputusan kamu harus melihat dengan cara perspektif yang lebih luas ya, lihat dari cara pandang yang berbeda, yang lebih luas lagi ya. Misalkan kamu ingin perubahan dengan cara berusaha membuka usaha, pekerjaan baru atau bisnis baru gitu. Di sini sebelum kamu benar-benar bertindak gitu, kamu harus mencari tahu dulu dari wawasan yang lebih luas gitu, resikonya kira-kira gimana, kalau kamu usaha gini kira-kira pemasarannya gimana. Intinya harus benar-benar direncanain dan melihat ya dari segi pandang, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang gitu ya, agar perubahan itu akan berjalan maksimal untuk kamu ya. Yakini bahwa ini adalah akhir dari situasi yang sulit ya. Mungkin sebelumnya benar-benar kamu mengalami sebuah siklus atau situasi yang sulit dalam hidup kamu ya, makanya kamu ingin sekali ada perubahan besar yang terjadi pada hidup kamu, entah itu percintaan, entah itu keuangan, entah itu karirmu ya. Makanya di sini kamu harus seimbangkan dulu ya, nggak hanya usaha gitu ya, doa pun itu perlu ya, spiritual ditingkatkan ya. Mungkin kalian
terlalu sibuk gitu ya, berusaha banget, bekerja keras banget, tapi lupa akan spiritual kamu, lupa akan doa kamu ya. Karena itu juga kunci penting dari kesuksesan. Dan coba untuk tidak ngejat dengan sesuatu perspektif yang kecil gitu ya. Kamu melihat sesuatu hanya karena mungkin kesalahan-kesalahan di masa lalu yang pernah kamu perbuat, yang akhirnya kamu jadi trauma, tidak mau atau tidak berani untuk bergerak lagi. Di sini coba ya, dengan cara pandang yang berbeda, dengan cara ide-ide baru kamu ya. Misalkan dalam hubungan kamu pun di sini harus melihat gitu ya, jangan hanya menyalahkan dari satu sisi. Mungkin kamu harus melihat kenapa dia melakukan seperti itu ya, dan dibicarakan gimana kira-kira solusinya untuk menyelesaikan semua ini. Yakini bahwa akan ada siklus baru, benar-benar akan ada siklus baru untuk kamu jika kamu mau berusaha. Karena ini di sini sudah waktunya, masa-masa sulit kamu akan berakhir ya. Oke. Yang akan dilewati oleh Aries di minggu keempat bulan Juni, akan ada semangat baru lagi ya yang datang kepada kamu. Dan mungkin beberapa dari Aries melakukan perjalanan ya. Di sini ada sebuah perjalanan yang sudah kamu rencanakan, atau bisa jadi the journey di sini kamu akan segera melakukan perjalanan hidup dari masa-masa sulit untuk berganti ya, dengan berganti ke masa-masa yang lebih indah. Jadi kamu udah melakukan proses perjalanan di sini. First chakra juga bisa jadi artinya tentang keseimbangan dasar ya. Jika kamu sudah menyeimbangkan ya spiritual kamu dan usaha kamu, maka perjalanan ini akan segera dimulai. Aries di minggu keempat, discovery, service. Oke. Discovery di sini ya. Ketika kamu bisa menyeimbangkan spiritual kamu ini ya, berdoa ya, kamu akan menemukan sebuah pencerahan dalam diri kamu. Karena ketika kamu melihat dari mencari jawaban itu dari luar diri kamu ya, kesana kemari gitu ya, meminta saran dan ini itu gitu, padahal sebenarnya jawaban itu berada di diri kamu sendiri ya. Jawaban itu ada di diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah meningkatkan spiritual kamu ini, kamu akan seperti mendapatkan sebuah pencerahan, sebuah petunjuk atas kebelengguanmu selama ini ya. Segera lakukan service di sini. Mungkin beberapa juga kamu akan memberikan perhatian ya. Mungkin akan ada orang-orang terdekat yang membutuhkan kamu, membutuhkan bantuan kamu. Di sini berikan pelayanan terbaik, berikan perhatian terbaik kepada seseorang yang membutuhkan ya. Entah kamu, intinya orang-orang terdekat kamu membutuhkan kamu sebenarnya ya. Coba untuk memperhatikan, coba untuk melihat kembali gitu ya. Mungkin kamu karena sibuk terlalu mengurusin ini itu, terlalu banyak memikirkan ini itu, padahal kamu di sini lalai. Ada seseorang yang sebenarnya membutuhkan perhatian kamu banget ya. Jangan terlalu banyak melihat keluar dulu, lihat di sekeliling kamu ya, lihat di diri kamu sendiri dan di sekeliling kamu, siapa saja yang sebenarnya membutuhkan kamu. Ketika kamu terus-terusan meratapi sesuatu hal gitu ya, kamu melupakan dan mengabaikan sesuatu tanggung jawab ya, yang penting yang harus kamu lakukan sebenarnya. Oke. Aries di minggu keempat, Pack of Wands, 9 of Wands. Oke. Kamu adalah seseorang yang sebenarnya memiliki keinginan yang besar ya.
Namun mungkin sebelumnya kamu harus menyeimbangkan antara keinginan kamu dan realitanya ya. Di sini kamu juga bingung, banyak kebingungan karena banyak sekali hambatan dan masalah yang terjadi dalam hidup kamu sebelumnya ya. Akan ada sebuah kabar, akan ada sebuah informasi, berita yang kamu dapatkan, dan itu tadinya membuat kamu semakin terbelenggu, bingung dengan pemikiran kamu ya, harus bagaimana. Di sini kamu harus bangkit, yakin ya, itu tadi ya, tolong tingkatkan spiritual kamu ya. Ketika kamu udah merasa lelah, udah mentok dalam usahanya ya, jangan putus asa, tapi kamu harus ingat, oh iya mungkin doaku belum benar-benar maksimal, oh iya mungkin doaku belum benar-benar fokus, khusyuk atau sebagainya ya. Di sini berharaplah, jangan pernah kamu berharap menggantungkan harapanmu kepada seseorang, karena kekecewaanlah yang akan kamu dapetin. Tapi berharaplah pada Sang Ilahi, berharap pada Tuhan, berharap pada semesta, akan ada sebuah energi positif yang diberikan ke kamu ya. Semakin kamu takuti, semakin itulah yang akan terjadi dalam hidup kamu. Tapi semakin kamu yakini sesuatu hal ya, ini adalah energi pikiran gitu ya, semakin sering kamu memikirkan sesuatu itu gitu ya, meskipun itu mustahil ya, itu akan bisa kamu dapetin, akan bisa kamu wujudkan. Tetap berharap ya, jangan putus asa, berharaplah, karena masa-masa sulitmu akan segera berakhir, yakini itu ya. Kamu masih dalam proses perjalanan menuju babak baru. Oke Aries, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kamu. Bye bye.